Katakan, Shalom saudara. Cari 3 orang sebelum duduk bilang Tuhan Yesus baik. Atau yang sudah duduk bilang 3 kali juga. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sekali lagi shalom. Saya mohon maaf ya, saya hari ini nggak ada PowerPoint saudara. Beberapa hari ini ngerjain kurikulum futsal Queensland. Aduh, Tuhan Yesus baik dah. Ya enggak? Jadi ada di laptop. Tapi begitu mau siapin khotbah nggak mudeng saudara. Enggak, ini ada Tuhan tolong. Itulah. Tapi yang menarik ya saya justru dapat jadi 2 hari ini dari pagi sampai tadi jam 4:30 gitu. Kami ada coaching convention di Brisbane Convention Center itu. Ini menarik ya, dapat firman Tuhannya waktu ngikutin acara bola, memang luar biasa. 1 Samuel pasal 17 ayat 31 sampai 40. Kalau saudara ada Alkitab, saya sedang saudara buka, sekali-kali buka Alkitab ya enggak. 1 Samuel pasal 17 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-40. 1 Samuel pasal 17 ayat 31 sampai 40. Saya akan bacakan untuk saudara. 1 Samuel pasal 17 ayat 31 sampai 40. Alkitab berkata, terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud. Lalu diberitahukanlah kepada Saul. Dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Perbandingan yang sangat bagus. Ya toh? Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakan baju zirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Ayat 40 saudara. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, pilahnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umpannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Katakan amin. Colek kanan kiri bilang pasti pas, bilang gitu. Saya bukan ambassadornya Pertamina atau BUMN itu, karena di sini nggak pakai Pertalite Pak atau Pertamax. Nah, tapi hari ini bilang kanan kiri bilang pasti pas. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, 1 Samuel pasal 17 ini menarik karena ini cerita yang bicara tentang sesuatu yang incredible. Buat bahkan baik orang Kristen maupun orang sekuler selalu membawa cerita ini about David against Goliath, saudara. Daud lawan Goliath. Alkitab dengan jelas katakan Daud itu waktu firman Tuhan datang kepada Samuel ketika Saul ditolak menjadi raja atas Israel. Alkitab berkata, Tuhan bilang kepada Samuel, pergilah engkau, dia bilang, nanti engkau akan pergi ke satu rumah namanya rumah Isai.
Di sana aku akan pilih salah seorang anaknya untuk menjadi raja atas Israel. Singkat cerita, Samuel pergi, nyampe saudara ke rumahnya Isai, nyampe di kampungnya. Lalu firman Tuhan katakan kepada Samuel, pokoknya salah satu dari seorang anaknya. Ini yang menarik dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu selalu punya sesuatu yang enggak diduga gitu ya. Sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang di belakang layar gitu loh saudara. Alkitab berkata semua dijejerin. 7 anak laki-lakinya Isai dijejerin. Yang pertama namanya Eliab, tinggi besar, mungkin 2 meter atau 2 meter 15 cm, badan kekar, tatoan kalau kata orang Australia bilang, ya enggak, malet dikit saudara. Ini orang, kalau orang tentara nih Gurkha nih, tentara bayaran saudara. Eliab tinggi besar, anak pertama nomor 1. Kelihatan gagah. Waktu Samuel melihat Eliab, Samuel berkata, firman Tuhan bilang, sungguh ini orang yang dipilih Tuhan. Kenapa? Karena ditimbang pas, diuji pas. Kalau dipegang gitu ya, saya itu kalau main bola ya, kalau lagi di tempat gitu, di klub, terus saya ikutan main bola. Aduh, kalau saya jujur, kalau saya ngelawan orang bule kayak nabrak tembok beneran dah. Ya enggak? Bener dah. Ya, kalau lawan orang Indo masih bisa ngebody kan saya posisi center back, defender. Jadi kalau ya, dari dulu gitu tuh. Dari dulu kalau lagi main bola itu bola boleh lewat, orang nggak boleh lewat ya enggak. Jadi kalau bola boleh lewat, orang hajar ya. Nyampe di Australia bola lewat, saya hajar orang, tengkurap saudara. Nabrak tembok, ini kayak ototnya kayak Tuhan tolong saya sampai, lu makan apa saya bilang gitu kan ya. Aduh nggak level lah. Eliab waktu ketemu Samuel sama saudara ya, waduh ditimbang bebet bobot pas. This is the one that God want to be the king of Israel, dia bilang. Tapi Tuhan bilang enggak. Oke, masuk nomor 2 Abinadab, sama. Ini kalau latar latar belakang peperangannya ini, anak pertama, anak kedua, anak ketiga saudara, sama-sama perwira di prajurit di orang Israel. Eliab enggak, Abinadab enggak, Syama enggak. Anak nomor 1, anak nomor 2, anak nomor 3. Nomor 4 enggak, nomor 5 enggak, nomor 6 enggak, nomor 7 enggak. Kata Samuel, mana ini? Samuel bilang sama Isai, ini kah anakmu semua? Isai bilang, masih ada 1. Tinggikah, besarkah, gagahkah, berperangkah? Tolong suruh datang, kalau belum datang saya nggak mau duduk makan. Alkitab bilang mereka tunggu. Daud dari kejauhan saudara. Alkitab dengan jelas katakan pipinya masih kemerahan. Saya kalau jadi Samuel hari itu pulang saudara. Ya, kalau saya ngelihat Daud kayak gitu saya langsung balik ya. Angkat koper balik saudara saya balik ke Silo saudara, saya bilang sama Tuhan, nggak salah kah ini tuh. Anak masih kemerah-merahan. Ini masih belasan tahun saudara. Merah-merahan. Ditanya pekerjanya apa? Firman Tuhan katakan penggembala. Berapa ribu dombanya? Alkitab dengan jelas katakan, kakaknya bilang, kemanakah kambing domba yang 2-3 ekor itu? Gitu saudara-saudara bisa bayangin itu. Ya, tapi itu Daud. Daud menarik. Poin saya yang pertama. Waktu Tuhan minta Daud jadi raja, dia nggak kasih mahkota. Dia kasih Goliat yang ngerti bilang amin. When God asked David to be king, he didn't give him the crown. He gave him Goliath. Saya di pengumuman, saya begitu duduk, bener nih hari ini. Berarti ada orang yang lagi ngalamin Goliat nih. Yang masalahnya mungkin terlalu besar. Tapi ini yang Tuhan bilang. Waktu Tuhan pilih dia jadi raja, hal pertama yang dia kasih kepada Daud bukan mahkota, bukan tahta,
bukan segala sesuatu. Saudara bisa bayangkan orang diurapi jadi raja? No? Pengurapan ini pengurapan yang menarik saudara, karena orang Israel tabung nabinya itu, tabung kenabian itu punya lilin di atasnya gitu saudara ya. Terus itu, jadi kalau menurut orang Israel itu ya, tabung itu tutupnya itu akan pecah kepada orang yang tepat saudara, yang dia buat. Dan itu luber dari ujung kepala sampai ke janggut, sampai turun ke jubah. Itu kalau menurut orang Israel. Jadi Daud waktu diurapi, kalau kita kan diurapi cuma dicolek gitu ya saudara ya. Dapat terima minyak urapan, ambil sedikit minyak bimoli, taruh di jidat gitu. Kalau orang Israel enggak saudara, diguyur, dimandiin saudara, ujung sampai ujung. Kalau itu terjadi artinya satu orang udah tahu, this is gonna be king. Tapi saudara tahu apa yang terjadi sama Daud? Daud nggak tiba-tiba waktu dia diurapi jadi raja kemudian dia pergi, kemudian dia dapatkan istananya, dia dapatkan kebanggaannya, dia dapatkan mahkotanya. Enggak. Dia kembali kemana? Kembali ke padang. Dia nggak tiba-tiba waktu dapat pengurapan kemudian tiba, oke, I am the king gitu tuh. Kemudian kakak-kakaknya akan bilang, oh now I'm going to bow up in front of you. No. Daud waktu terima pengurapannya balik saudara, balik kemana? Balik ke padang. Balik ke tempat di mana dia ada. Balik ke tempat di mana dia ditempuh. Ini yang menarik. Saya sangat suka cerita ini waktu dia ada di istananya Raja Saul. Waktu saya baca, oh this is why. Ada yang buat. Daud waktu dia terima pengurapannya, yang dia buat, dia nggak pergi kemana-mana, dia kembali ke tempat di mana dia berada. Hari ini Tuhan lagi mau buat sesuatu dalam kehidupanmu, tapi kalau engkau melihat kok Tuhan kok kasih saya Goliat nih, colek kanan kiri bilang bersyukur. Amin, amin. Because tadi saya bilang, yang Tuhan cari adalah yang pertama, is it his worthy? Dia layak gak? Ujian itu didasari dengan kelayakan apa yang dipandang Tuhan. Saya suka waktu firman Tuhan kata Daud dipandang berkenan di matanya Tuhan. Dia seseorang yang dekat di hatinya Tuhan. Itu Daud. Loh, Daud orang kayak gitu. Gimana cerita Tuhan Daud orang kayak gitu? Kalau lihat sejarahnya dan segala macam, Daud ini kalau kena pasal undang-undang hukum pidana masuk penjara seumur hidup saudara. Betul apa betul? Pertama pembunuhan berencana. Yang ngerti bilang amin. Ya tahu apa yang dia buat? Dia, ya come on. Amada dia bilang itu suaminya Betseba, dia benar-benar dirancang di mana dia harus ditempatkan, perangkapan, perginya kapan, taruhnya di mana. Nanti kalau udah di depan mundur semua ya. Itu namanya pembunuhan berencana. Seumur hidup menurut kita undang-undang hukum pidana. Habis itu ditambah asusila saudara. Ngintipin orang mandi. Yang ngerti bilang amin. Ya, nah. Ini bukan cuma sembarangan ini. Ini orang punya kaliber, tapi Alkitab bilang apa? Dia orang yang ditemukan Tuhan, berkenan di hatinya Tuhan. Ada tolak ukur yang berbeda antara Tuhan dengan manusia. Katakan amin. Oh tapi bukan berarti Anda terus hidup dalam dosa kemudian saudara bilang berarti saya boleh berkenan. Oh ntar dulu, colek kanan kiri bilang kamu bukan Daud gitu. Nah, bukan. Mirip juga enggak kan itu toh? Enggak. Makanya saya sering bilang orang saya punya karunia kerasulan. Masalahnya cuma Rasul Petrus sebelum bertobat, itu doang saudara. Nah, jadi saya punya karunia kerasulan, masalahnya karunia Rasul Petrus sebelum bertobat, tukang berantem maksudnya kan itu. Kan kalau Rasul Petrus sebelum bertobat kan potong telinga ya enggak, segala sesuatu. Daud, ini yang saya menarik saudara kasih dalam Tuhan. Waktu saya dapat ini saya bilang, waktu Tuhan kasih Goliat kepada Daud, pertanyaan besarnya adalah apa yang Tuhan cari sebenarnya melalui proses itu? Bisa nggak Tuhan kasih langsung mahkotanya? Bisa. Bisa nggak Tuhan kasih langsung kerajaannya? Bisa. Bisa nggak Tuhan kasih langsung jabatannya? Bisa Pak. Kalau Tuhan mau angkat, dia pasti angkat dan nggak ada orang yang nggak bisa gagalin itu. Yang ngerti bilang amin. Kalau Tuhan sudah buka, nggak ada yang bisa tutup. Kalau Tuhan sudah tutup, setan pun nggak bisa buka. Enggak. Jadi dia bisa taruh, dia bisa segala sesuatu. Banyak orang Kristen selalu tanya, kenapa saya ngalamin ini? Bisa nggak Tuhan buat gini? Bisa. Saya ketemu orang selalu tanya, tapi nggak bisa. Ini kalau ngomong sama
Kita lagi debat soal Alkitab tentang ketuhanan Tuhan Yesus. Kadang-kala juga saya ketemu orang yang rada-rada error gitu kan. Ditanya, Tuhan berkuasa gak? Berkuasa. Bisa gak Tuhan jadi manusia? Enggak. Aduh, berarti gak berkuasa dong kan gitu. Itu namanya on, saudara. Mohon maaf perkataan saya, tapi gak apa-apa sekali-sekali. Kan gitu toh. Itu namanya error gitu. Dia berkuasa, tapi kenapa dia izinkan engkau ngalamin itu? Kenapa dia izinkan Goliat terjadi dalam kehidupanmu? Kenapa dia izinkan engkau? Ini bukan cuma peperangan biasa, ini peperangan yang orang tidak bisa dan tidak mau untuk hadapi. Goliat itu 40 hari Pak di lembah Tarbantin, dia tantang orang Israel. Dia tantang sederhana, 1 lawan 1 yuk. Ini orang luar biasa nih, gentleman luar biasa. Dia bilang 1 lawan 1. Pilih juaramu, aku pilih juara lawan saya. Kalau saya menang, seluruh bangsamu jadi budak. Saul itu Pak, yang namanya Raja Saul, itu tingginya sepundak lebih tinggi daripada orang-orang sebangsanya. Jadi Saul itu gede tuh manusia. Yang ngerti bilang amin. Jadi waktu Samuel pilih Saul, saudara yang terkasih, waktu dia berdiri, Alkitab bilang dia sepundak lebih tinggi daripada orang-orang seangkatannya, saudara. Dia gede nih orang, jago berperang, rupawan, pinter luar biasa. Dia pun gak berani. No, dia gak berani. Ada sebuah peperangan, ada sebuah situasi yang Tuhan izinkan ada di dalam kehidupanmu, karena itu cuma untuk engkau. Orang langsung bilang, waduh, cuma buat saya Efraim. Iya, ini menariknya, ada kabar baiknya, kabar buruknya. Kabar buruknya apa? Cuma buat saudara. Colek kanan kiri itu, derita lu gitu. DL kalau kata anak muda saudara ya, derita lu gitu. Cuma buat kamu gitu loh. Nggak bisa, cuma buat kamu. Yang dia buat. Kabar baiknya apa? Karena itu cuma untuk saudara, maka apa yang Tuhan buat pas untuk saudara. Kekuatannya pas, takarannya pas, ukurannya pas untuk saudara. Genap firman Tuhan bahwa Dia Allah yang tidak pernah mencobai kita melampaui kekuatan kita sendiri. Kalaupun Dia melampaui, Dia akan memberikan jalan keluar supaya engkau dapat menanggungnya. Hari ini waktu Daud dibawa, ini saya ngelihat Daud ini menarik. Karena Daud ini sebenarnya nggak harus masuk medan peperangan, cuma memang ini anak tukang cari gara-gara. Yang ngerti bilang amin dulu dong. Ini anak emang apa ya? Tukang ngedume, tukang ini tukang jalan-jalan ya, ini manusia satu. Ini anak sebenarnya nggak punya tempat di situ. Tapi ini yang menarik. Apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan saudara disusun begitu rupa. Sore malam hari ini boleh nggak? Hari ini kita mulai mengamini bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Bilang kanan kiri, bilang segala sesuatu. Bilang yang keras, segala sesuatu. Segala sesuatu. Segala sesuatu. Is it bad? Is it good? Segala sesuatu. Dia ada di situ saudara. Segala sesuatu. Waktu Tuhan bilang, waktu Daud nyampe di medan peperangan, pertanyaan sederhana, itu rencananya Tuhan atau rencananya Daud? Definitely it's God. Karena Daud nggak pernah punya ini orang nganterin makan siang tapi jadi raja. Betul gak? Tuhan punya 1001 cara saudara untuk masukkan saudara dalam rancanganmu, asalkan ini poinnya. Engkau didapati Tuhan berkenan. Karena yang Tuhan cari adalah waktu Dia taruh Daud di dalam pertempuran itu, waktu Dia taruh Daud di dalam perkelahian lawan Goliat, yang Tuhan cari adalah apakah dia berkenan. He's worthy gak dia? Dia dapat gak nih? Nyampe gak dia? Sesuai gak dengan takaran Tuhan? Orang tuh kalau kadang-kala kalau udah dapat segala sesuatu lupa, saudara. Betul? Udah dapat segala sesuatu lupa. Tapi Tuhan taruh nih. Goliat itu bukan cuma soal masalah peperangan dan segala sesuatu. Kadangkala pergumulan terbesar, kesuksesan saudara bisa jadi Goliat dalam kehidupanmu. Yang ngerti bilang amin. Keberhasilan saudara kadangkala menjadi Goliat dalam kehidupan saudara yang saudara mesti kalahkan. Yang dia buat. Karir dan segala sesuatu yang saudara membuat saudara jauh dari Tuhan. Membuat engkau takut dari Tuhan. Sometimes itulah menjadi tantangan terbesar saudara.
Dan itu yang Tuhan tempatkan dalam kehidupanmu supaya apa? Supaya dia Tuhan bisa melihat apakah saya dan saudara layak untuk itu. Hari ini cek. Nih di akhir tahun 2025. Saya sangat percaya. Waktu saudara lihat ke belakang, saudara akan lihat kebaikan Tuhan. Tapi masalahnya apakah Tuhan temukan kehidupan kita berkenan dan layak di hadapan dia atau enggak. Saya hari Jumat diminta jadi pembicara di Sports Academy Award-nya Australian Christian College di Caboolture, saudara. 45 menit mesti ngomong pakai bahasa Inggris lagi kan gitu. Blebek nih ya enggak. IELTS pas-pasan, udah habis lagi enggak saudara. Yang dia buat. Tapi waktu saya naik ke atas saya bilang, Tuhan, ngelihat anak-anak muda, ngelihat guru ada sekitar 200 saudara, muridnya, kemudian sama orang tuanya gala dinner rame-rame gitu. Ini orang Indonesia mau ngapain berdiri di atas? Tapi saya bilang sama Tuhan, nah. Waktu saya berangkat ke Kyrgyzstan sama tim, kita ngabisin waktu di sana lawan kami punya kejuaraan. Di ruang ganti, anak-anak saya selalu bilang, yuk tutup pintu, ambil waktu sejenak. Tinggalin segala sesuatu. Tanya sama Tuhan. Puji Tuhannya orang Katolik semua kan. 99%. Jadi satu tim saya itu kalau mau mulai. Dia ngomong apa kan gitu ya. Kan bahasa Portugis kan. Oh atas nama Bapa Putra dan Roh Kudus ya enggak. Untung 12 tahun di Katolik ya enggak. Kalau udah salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu ya masih ingat ya enggak. Oh ya dia doa. Saya bilang sama dia, mama mereka masuk dulu. Sebelum buat segala sesuatu temukan diri kita berkenan di hadapan Tuhan. Menang atau kalah di dalam pertandingan ini bukan punyanya kita Pak. Yang ngerti bilang amin. Nah. Waktu Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Artinya kalau saudara masuk dalam peperangan, saudara bisa kalah. Colek kanan kiri bilang, bisa, bilang gitu dulu. Iya dong, halo. Yang ngerti bilang amin. Bisa Pak, bisa. Kalau kekalahan itu Tuhan pakai untuk kemuliaan namanya, izinkan itu terjadi Tuhan. Tadi, Iren bilang bahwa saya mesti bersyukur bukan cuma untuk the doors yang terbuka. Tapi sama yang close. Jangan cuma untuk apa yang datang, tapi apa yang udah lewat saudara. Jadi apapun yang meninggalkan saudara, say goodbye, kiss them, bye-bye. Ya enggak? Kenapa? Karena itu yang Tuhan tetapkan, karena Tuhan lagi mau lihat apakah kita layak, kita pantas, dan kita berkenan atau enggak sama Tuhan. Yang kedua, ini yang menarik. Firman Tuhan katakan, pergilah ayat 38, lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya kepopong tembaga di kepalanya dan dikenakan baju zirah. Yes. Ayat 38. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku enggak dapat berjalan dengan memakai ini. Saudara bayangin kalau ada orang mau suruh berperang untuk mewakili negara gitu tuh, dikasih semua equipment. Saya nggak bayangin Daud saudara masih imut-imut. Alkitab bilang kalau Daud pada saat para sarjana ahli kitab, ahli teologi berkata ini anak belum nyampe umur 18 tahun. Karena kalau 18 tahun akil balik artinya dia sudah sanggup berperang. Atau kalau dia sudah menikah, berkeluarga. Berarti Daud itu masih minor kalau orang kata Australia bilang. Soalnya bisa bayangin kalau dia dipakein segala sesuatu, dipakai baju zirah, taruh kepopong tembaga, taruh ikat pinggang, taruh pedang. Saul bilang, come on, coba nak. Daud mungkin lagi mau jalan, dia bilang, kayaknya gak bisa dah. Jangan pakai perlengkapan dunia untuk masuk dalam peperangan Tuhan. Bilang amin. Jangan pakai perlengkapan biasa untuk ngelawan Goliat, nggak dapet. Sometimes ini yang menarik.
Daud itu punya iman level surga, yang ngerti bilang amin. Betul? Betul? Imannya level surga, karena dia bilang gini sama orang Israel nih lah, sama yang perang nih, sama prajurit yang lagi perang, dia bilang gini, ini siapa nih orang yang gak bersurat nih, belagu amat dia bilang gitu. Hah? Belagu amat ditantang seluruh barisan bangsa Israel, ini siapa nih orang, ini Daud ini imannya level surga. Sometimes kita nih saudara sama saya imannya level sorga, no? Imannya SKS, standar kerajaan sorga, yang ngerti? Nah, itu iman standar kerajaan sorga. Masalahnya perlengkapannya standar negara Konoha, yang ngerti bilang amin. Itu yang jadi masalah. Sampai di sini paham? Paham? Sometimes saudara imannya wah level luar biasa, pasti bisa in the name of Jesus, tapi equipmentnya nggak dapet, equipmentnya nggak nyampe, equipmentnya nggak bisa. Karena yang kau pakai perlengkapan untuk kau ngatasin masalah itu, untuk kau ngatasin Goliat adalah perlengkapan manusia, perlengkapan dunia. Saya suka ayat ini. Alkitab ayat yang ke-40 bilang gini, lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegang di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin. Efraim, kenapa diulang-ulang? Karena untuk berperang lawan Goliat, Daud kembali kepada tempat di mana dia mengalami Tuhan. Dia kembali kemana? Oh, ada ayatnya di sini. Dia kembali ke tempat di mana dia ngapa? Ngalamin Tuhan. Peperanganmu dimulai dari ruangan doa, saudara. Orang yang gak suka doa babak belur. Yang ngerti bilang amin. Ya, saya suka tuh kalau ketemu anak muda kayak gitu. No? Anak muda kalau ngeliat ke belakang hidupnya selalu gini. Ada tuh, bukan di sini ya, di gereja lama gitu tuh. Iya dia. Aduh bang gitu kan. Kenapa? Aduh, gue tuh jatuh bangun, berdarah-darah ikut Tuhan. Atau bangkrut segala macam, gue berkorban luar biasa ikut Tuhan. Gue bilang, lu yakin lu ikut Tuhan yang sama? Gue bilang gitu. Yakin lu? Lah yakin? Iya, aduh gue ada kayak nabrak tembok segala sesuatu. Kayaknya bukan Tuhan punya masalah, dah kayaknya lu yang punya masalah. Lu yang gak denger-dengeran, yang ngerti bilang amin. Ada orang tuh hidupnya babak belur bukan karena apapun, karena telinganya gak denger apa yang Tuhan mau. Tuhan suruh belok dia gak mau, dia mau bilang apa? Enggak, saya mau lurus. Habis itu maksa Tuhan. Tahu di depannya tembok, dia tetap bilang apa? Enggak, saya mau lurus. Akhirnya apa? Dibongkar temboknya. Dia jalan babak belur, saudara. Sampai lagi Tuhan suruh belok kanan, enggak mau denger. Enggak mau. Tetap lurus. Begitu nyampe paling ujung, waktu dia lihat ke belakang, hancur rumahnya, saudara. Ya enggak? Wah, berantakan, batu segala macam, benjol, bengkak segala macam. Terus dia bilang gini, aduh perjalanan saya sama Tuhan itu luar biasa, penuh penderitaan, sama seperti Kristus di Via Dolorosa. Kan gitu. Lah pala lu, bukan Tuhan, lu yang gak denger-dengeran. Karena peperangan saudara yang paling pertama adalah bagaimana taruh lutut saudara dan angkat tanganmu di sorga. Itu nyalip diri yang paling pertama, saudara. Untuk apa? Untuk diam di dalam hadirat Tuhan. Bapak Gembala tuh beberapa minggu ini selalu bicara tentang ibadah, doa, gereja, segala sesuatu. Ngalamin Tuhan, ngalamin Tuhan, ngalamin Tuhan. Orang kalau udah ngalamin Tuhan gak bakal pernah mundur. Yang ngerti bilang amin. Gak bakal pernah mundur. Itu doang yang mundur, saudara. Ngalamin Tuhan enggak. So, hari ini perlengkapan saudara tuh saudara mesti balik. Kemana? Ke tempat di mana engkau ngalamin Tuhan. Kembali ke cinta mula-mula. Kembali kepada falling in love pertama kali sama Tuhan.
Kembali kepada ruang doa, karena kalau bagi saya ruang doa itu nyalip diri yang paling pertama itu. Kenapa? Karena taruh waktu, taruh segala sesuatu. Biasanya orang kalau udah masuk ruang doa, kalau udah nyerah kan, betul nggak? Udah nyerah, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Sebelum saudara menyerah, mendingan saudara berserah. Yang ngerti bilang amin. Sebelum nyerah nih, mendingan saudara berserah. Karena nyerah itu udah nggak bisa ngapa-ngapain. Berserah itu di awal. Saya mama Tuhan, nggak mau nyerah, maunya berserah. Jadi sebelum terjadi apa-apa, Tuhan duluan, ya kak. Efraim ngapain? Ikut aja di belakang. Nggak buat apa-apa, nah saya ikut aja apa yang Tuhan mau. Yang dia buat. Malam hari ini yuk kembali. Karena waktu engkau kembali di dalam hadiratnya, waktu engkau kembali di dalam tempat di mana engkau ngalamin Tuhan, di situ Tuhan perlengkapi saudara. Di situ Roh Kudus akan ajar engkau. Firman Tuhan katakan ketika engkau tidak bisa berkata-kata, Roh Kudus yang akan ajar engkau bagaimana engkau berkata-kata. Jadi waktu loh, gimana orang bisa dapat peranan Roh Kudus? Orang dekat sama Tuhan enggak. Loh, Efraim ini menjudge, enggak, saya mah khotbah pedang bermata dua. Sebelum nusuk saudara, nusuk saya dulu. Yang ngerti bilang amin. Ya, sebelum dia tegur saudara, tegur saya dulu. Jadi saya kalau udah negur orang udah enak, saya mah hajar aja. Kenapa? Udah duluan. Ya, udah duluan. Udah duluan. Sebelum kesini juga itu duluan. Ya, yuk, mau nggak kembali? Karena ternyata perlengkapannya nggak bisa pakai baju zirahnya orang Israel. Mesti pakai baju zirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, ketopong keselamatan, kasut kaki pemberita Injil, perisai iman, pedang roh firman Allah. Karena yang engkau lawan itu jauh lebih besar. Saudara pernah tahu nggak kalau saudara baca nih di dalam Alkitabnya, di perkelahian Daud lawan Goliat, ya toh? Nah, saya mau bahas dikit aja ya, saya bacain ayatnya nih. Firman Tuhan bilang begini, dari ayat yang pertama kalau nggak salah, orang Filistin mengumpulkan, oke. Ayat yang keempat, lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin namanya Goliat dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal, ketopong tembaganya ada di kepalanya, ia memakai baju zirah bersisik, berat baju zirah itu 5.000 sikal tembaga, dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan di bahunya ia memangku lembing, gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya, dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Saudara tahu detail soal Goliat, dikasih tuh beratnya, tingginya, besarnya, segala macam. Daud bilang sama Saul, Tuhan yang telah melepaskan aku, Dia yang akan melepaskan. Firman Tuhan katakan, akuilah Tuhan dalam segala lakumu, dan Dia akan meluruskan jalan saudara. Jalanmu lagi belok, akui Tuhan dalam segala laku. Dia yang akan bikin beres itu. Dia yang akan bikin lurus. Dia yang akan bikin apa? Dia akan bikin jalan saudara masuk. Saya selalu bilang sama Tuhan, Tuhan paksa saya ikut rancanganmu. Toh, ini kalau rencana saya nggak bagus, nggak apa-apa. Ini pensilnya, ini penghapusnya, ini kertasnya. Hapus, rubah, setur dengan yang Tuhan mau. Tugasnya saya apa? Taat dan layak supaya saya berkenan sama Tuhan. Yang terakhir, Alkitab mau bilang begini saudara. Yesaya pasal 54 ayat 17, ini saya suka banget. No weapon formed against you shall prosper. Waktu Daud masuk di dalam, waktu Daud udah tahu nih, dia masuk, dia ambil perlengkapan rohaninya. Daud masuk medan peperangan dengan pengurapan Tuhan. Colek kanan kiri bilang, kita butuh pengurapan. The anointing of God are going to make you able melakukan yang jauh lebih banyak, jauh lebih besar, jauh lebih hebat. Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena anointingnya Tuhan ada di dalam kehidupannya. Saudara yang terkasih, saya tutup ya. Waktu Daud ngelawan Goliat, saya mau tanya, Daud cari Samuel lagi? Bisa ngikutin? Waktu Daud ngelawan Goliat, saya mau tanya, Daud cari Samuel lagi? Dia cari Samuel. Om gitu, Om Sam gitu tuh. Besok mau ngelawan Goliat nih kan gitu tuh. Boleh minyak yang kemarin kali lagi? Boleh nggak dia gitu? Kayaknya kurang afdol dah, ya enggak? Kayaknya seliter lagi boleh nggak gitu? Orang karismatik kan gitu. Nah, kudu ngerasain apa namanya? Wah, segala sesuatu. Boleh nggak gitu tuh? Saya selalu bilang sama orang,
Daud nggak pernah nyari Samuel lagi. Karena bukan Samuel yang memberi, Tuhan yang memberi. Samuel itu tools, alat, pengukuh, pentahbis. Tapi the full anointing come from the Lord. Makanya dia pergi ke sungai, makanya dia ambil tongkat, makanya dia pegang batu. Kenapa? Karena itu semua senjata yang dia pakai, yang dia tahu dengan jelas, Tuhan menyertai saya dengan ini. Ngerti maksud saya? Saya nggak akan pernah pakai dengan yang lain, saya nggak mau bawa yang lain. Nih kalau Jos punya bass, dia nggak mau pakai bass yang lain, kurang pas, maunya sama saya punya, kan gitu dah. Kenapa? Pegangan dia, orang selalu bilang pegangannya dia gitu loh. Daud juga gitu, pegangannya apa? Tuhan. Pegangannya apa? Tuhan. Waktu Goliat tanya, anjingkah aku? Engkau mendatangi aku dengan tongkat. Daud berkata, engkau mendatangi aku dengan tombak dan lembing. Tapi aku mendatangi aku dengan nama Tuhan semesta alam. Ini yang menarik dari Daud. Dia bilang gini, hari ini juga aku akan memotong kepalamu. Dan memberi makan seluruh nih burung-burung udara dengan bangkai seluruh tentara orang Filistin. Pedang yang ditaruh, yang dibawa sama Goliat, pedang itu yang sama yang dipakai oleh Daud. Makanya Yesaya tadi berkata, no weapons formed against you shall prosper. Ini ayat ini tahun 2020 ayat kesukaan saya, saudara. Benar, karena waktu itu banyak orang lagi lagi form against me, gitu loh. Tuduh segala macam, pecat segala macam, berhentiin kerja dan segala macam. Tapi pegang no weapon that form against me shall prosper. Bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Akhiri bulan ini saudara terkasih dalam Tuhan. Kalau saudara ada di bawah dalam pertempuran, ingat baik-baik tadi saya bilang pertama. Waktu Tuhan angkat Daud jadi raja, dia gak kasih mahkota, dia kasih Goliat. Kalau Goliat sedang terjadi, masalah sedang terjadi dalam kehidupanmu, jangan lihat Goliatnya. Itu adalah kesempatan untuk engkau bisa menyatakan kebaikan dan kebesaran dan kedahsyatan Tuhan. Dan bagaimana hidupmu menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan firman Tuhan katakan supaya Bapakku dipermuliakan. Alkitab bilang gitu. Jadi whenever you got the challenges, segala sesuatu dalam situasi yang gak enak, bilang sama Tuhan, this is the time God. Pasti pas apa yang Tuhan buat. Yang kedua, jangan pakai perlengkapan dunia. Jangan pakai cara pikir dunia. Jangan pakai senjatanya dunia. Balik ke dalam tempat di mana engkau mengenal Tuhan. Tempat di mana engkau ngalamin Tuhan. Tempat di mana engkau berjumpa dengan Tuhan. Balik ke dalam komunitas. Kalau nggak bisa ngapa-ngapain, tutup pintu sampai engkau, saya selalu bilang tutup pintu sampai engkau ngerasain Tuhan. Entah. Yakub bilang, aku akan pernah pergi melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. No. Hana bilang enggak, gue bakal tetap doa sampai Tuhan kasih. Samuel bilang pulang, enggak mau. Dia bilang gitu, enggak mau. Enggak bakal, pulang aja pulang. Enggak mau, dia bilang gitu. Enggak mau. Malam hari ini, balik ke tempat di mana engkau ketemu Tuhan. Balik ke dalam persekutuanmu dengan Tuhan. Yang ketiga, yuk jalan dengan pengurapan. Onin dengan keintiman. Waktu engkau bilang pengurapan saya mesti cari Om Jerry jam 12 malam. Om Jerry juga manusia, ada tuh lagunya. Om Jerry juga manusia gitu. Ada lagunya, ada lagunya. Ada lagunya kan, Jos ya ada kan? Ada ya? Oh ada lagunya saudara. Ada. Ya. Aduh capek dan segala bisa, manusia terlambat, terbatas. Tapi waktu engkau bilang sama Tuhan, Tuhan I need you now. Now God, I'm not going to leave you until you bless me. Saya selalu punya moto, kalau belum baik, belum selesai. Kalau belum baik, belum selesai. Kalau sudah selesai, pasti baik. Karena mendatangkan kebaikan. Selamat jalani 1 minggu ke depan bersama dengan Tuhan. Pertempuran, peperangan yang engkau, masalah yang engkau akan hadapi. Saya mau kasih tahu satu hal, jangan takut. Ada nama Tuhan, ada Tuhan. Saya selalu bilang sama Tuhan, Tuhan jangan bela Efraim, bela namamu yang Efraim pegang. Jangan bela Efraim, jangan, nggak pantas. Tapi bela namamu yang Efraim pegang.
Karena waktu Efraim berdiri, saya selalu berkata, in the name of Jesus I'm going to move forward. Saya mau melangkah, saya mau turun, saya mau melakukan sesuatu. Bela namamu Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah bertindak, no weapons forms against you shall prosper. Cari 3 orang bilang, pasti pas sama Tuhan. Saya undang pemusik maju ke depan.